Pernah, tapi bukan saya yang pakai. Untuk membeli HP saya. Halal. Haram gak sih? Ya mungkin boleh-boleh juga, Mas. Kalau saya enggak, Mas Duki. Kalau saya ada satu. Pernah, tapi bukan saya yang pakai. Untuk selama ini saya belum pernah menggunakan jasa aplikasi pinjol, Mas. Belum pernah, Mas. Belum pernah sampai saat ini. Nggak pernah. Nggak pernah, Mas. Nggak pernah kalau pinjam online. Untuk membeli HP saya. Itu teman saya itu bilangnya buat kebutuhan pribadi, tapi dianya itu nggak bilang kalau kayak pinjamnya berapa gitu. Tahu-tahu ada kayak 2 juta langsung Astagfirullahaladzim. masuk di akun saya gitu. Kalau menurut saya sih itu sih riba sih. Soalnya ada bunganya itu. Menurut Mas Ayos? Sama, riba karena bunganya ya terlalu besar lah. Oh gitu. Kalau menurut saya sendiri, kalau hukum Islam ya kayak tetap peraturan hukum positif juga. Kalau masalah akun, kalau hukum positif kan kayak akun sendiri ya, yang bayar ya yang punya akun sendiri. Untuk pandangan saya tidak, Mas, karena di dalam pinjol itu bunganya yang dibayarkan itu sedikit. Kalau hukum pinjol secara syariah memang tidak boleh, Mas, ya, karena ada riba di situ, karena melebihkan apa yang tidak seharusnya kita pinjam. Akan tetapi dalam masa sekarang mungkin saja bisa terjadi dengan syarat-syarat tertentu gitu, Mas. Menurut saya pinjaman online itu halal. Halal ya? Oke. Kenapa kok bisa halal menurut Sampean? Kalau halal itu kalau nyaurnya itu sesuai Oh, gitu. tidak ada Tidak ada bunga-bunga. Kalau ada bunganya ya haram gak sih? Ya mungkin boleh-boleh juga, Mas. Tapi nggak tahu sih kalau yang ngeluarin pinjaman online tapi nggak tahu itu gimana, nggak tahu kan. Saya nggak pernah dan nggak tahu sistemnya di sana gimana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga kita selalu dalam keberkahan, kebaikan, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentang pinjol, di mana pinjol ini sekarang lagi masif dipakai oleh seluruh kalangan muda, bahkan kalangan tua juga ada. Yang menjadi perhatian kita pada saat ini adalah tentang bagaimana hukum pemakaian pinjaman online. Menilik dari apa yang kita ketahui tentang berbagai mana hukum dalam kode etik Islam, terutama syariah, bahwasanya dalam pinjam meminjam itu yang pertama harus ada ijab kabulnya, yang kedua ada kontraknya, yang ketiga harus ada akadnya. Maka ketika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bisa dikatakan ada pasti kemungkinan besar sebuah riba di dalamnya. Dan seperti yang kita ketahui tentang riba atau riba kordi, itu hukumnya haram dalam Islam. Maka yang harus kita baris bawahi adalah tentang bagaimana kita meminjam itu harus sesuai dengan barang yang kita pinjami. Contoh, kita meminjam uang, uangnya yang pertama itu barangnya receh. Tapi ketika kita meminjam dengan orang yang meminjami itu kita disyaratkan untuk mengembalikan dalam bentuk yang berbeda, maka itu juga tidak boleh ketika memang dalam akadnya tidak ada. Maka kita sendiri, mari kita selalu bersyukur agar kita sendiri terjauhkan dari pinjaman apapun itu, apalagi pinjaman online yang notabene kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Bahkan di situ terdapat sebuah riba
Dalam kasus-kasus yang sekarang kita temukan, yang kita ketahui, banyak teman-teman kita yang terbelit dengan riba karena hal itu. Maka kita harus menjaga diri. Kalau ingin meminjam, ya pinjamlah kepada teman yang ada di sekeliling kita tanpa jauh-jauh harus ke online. Dan jangan sekali-kali kita hanya mengikuti tren untuk melakukan ini. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan adalah bentuk dari tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.